Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk menambah kebaikan kita, dan juga kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada perkataan beliau, qala al-muallifu rahimahullah, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan seperti ini sering dilakukan oleh para ulama kita sejak dahulu, mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau atau kitab-kitab mereka dengan rahimakallah, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Dan kita juga terkadang dalam ceramah-ceramah menyampaikan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya kita semua butuh kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Annahu laisa fis sunnati qiyas. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam sunnah qiyas. Kita telah menjelaskan di awal kajian kitab ini bahwasanya syarhus sunnah, maksudnya sunnah di sini adalah akidah. Di banyak kitab-kitab yang disebut dengan as-sunnah atau syarhus sunnah, tapi maksudnya adalah akidah. Karena Islam ini adalah pokok penting dalam agama kita adalah akidah. Maka yang dimaksud dengan Syekh atau Imam Al-Barbahari tidak ada dalam sunnah itu qiyas, ya bukan berarti dalam agama ini tidak ada qiyas, ya. Karena kita mengetahui dalam fikih ada qiyas, ada ijma', ada qiyas. Adapun dalam akidah maka tidak ada qiyas dalam akidah. Karena akidah adalah perkara tauqifiyah, yaitu kita hanya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan atau mayoritas, hampir semua perkara akidah adalah perkara yang gaib tentang iman kepada Allah. Maka tidak bisa kita menggunakan qiyas dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Juga tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang Rasul, tentang hari akhir, takdir baik dan takdir buruk, ya tentunya ini harus kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber akidah itu hanya dua, yaitu dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang bertentangan dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah penyimpangan dan kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Jadi perkataan beliau laisa fis sunnati qiyas, maksudnya tidak ada dalam akidah itu qiyas, wala tudrabu lahal amsal, ya. Maksudnya tidak ada permisalan-permisalan, maksudnya yaitu tidak ada qiyas dalam perkara akidah. Wala tuttaba'u fiha al-ahwa. Yani tentunya tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Tidak boleh kita memperturutkan hawa nafsu kita dalam menjalankan agama ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kecondongannya, hawa nafsunya mengikuti apa yang
aku bawa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak mengabulkan, tidak menjawab seruanmu, tidak mengikuti ajakanmu, maka sebenarnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adalla mimman ittaba'a ahwahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa atau dengan meninggalkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena jika tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita mengikuti hawa nafsu. Makanya ya, Ahlus Sunnah dinamakan dengan Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti Sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, ya, selain Ahlus Sunnah disebut dengan Ahlul Ahwa, ya, pengikut hawa nafsu. Karena pilihannya hanya dua, ya, mengikuti Sunnah atau mengikuti selain Sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyesatkan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kaum muslimin adalah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini oleh para sahabat, yang diajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada a'immah arba'ah, ya, imam yang 4 dan seterusnya, ya, sampai hari ini akidah, ya, mereka akidah itu tidak berubah, ya. Tidak ada perselisihan dalam pokok-pokok akidah. Dan kita wajib, ya, sepakat dalam masalah akidah ini, ya, karena ya, dalam masalah akidah, ya, tadi dikatakan bahwasanya siapa yang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti yang benar, ya, tidak mengikuti akidah yang benar, berarti mengikuti akidah yang menyimpang. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah. Bagaimana cara berakidah yang benar? Membenarkan semua athar-athar, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang af'alullah, perbuatan Allah, tentang hak Allah Azza wa Jalla. Kita benarkan semuanya, kita tunduk, kita patuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila kaifin wala syarh. Ya. Di sini disebutkan, yaitu tanpa menanyakan bagaimana, ya. Tanpa menanyakan bagaimana Allah beristiwa, contohnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah turun. Ini tidak boleh kita tanyakan. Ya, kita mengimani bahwasanya Allah mempunyai mata, mempunyai wajah, mempunyai tangan, mempunyai kaki, Allah turun, Allah datang nanti pada hari kiamat, tapi tidak menanyakan bagaimana, ya, terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut. Karena tentunya tidak ada yang mengetahui zat Allah Azza wa Jalla. Dan sifat itu adalah cabang dari zat. Kalau kita tidak mengetahui zat Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak mengetahui sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita wajib beriman, ya, seperti perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu kita tahu artinya, ya. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya itu tidak diketahui, ghairu ma'lum, ya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada istiwa itu wajib. Dan ini kita terapkan dalam semua sifat-sifat Allah yang lain. Ya, bahwasanya Allah punya tangan, dan kita tahu arti tangan dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana tangan Allah kita tidak ketahui, karena tidak ada yang sama dengan Allah. Jika antara makhluk saja dan makhluk yang lain punya perbedaan yang sangat jauh, ya. Apalagi antara Khalik dan makhluk, antara pencipta dan yang diciptakan. Bila syarah, maksudnya di sini adalah tanpa penjelasan yang bertentangan dengan makna yang benar.
sebagaimana yang tersebar di kalangan kelompok ahli kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikuti mereka, seperti mereka menjelaskan yad itu artinya qudrah, ya, kemampuan, dan wajah itu artinya zat, istiwa artinya istila, ya, menguasai. Ini semua adalah penjelasan yang batil. Adapun ketika kita menjelaskan, ya, maknanya, ya, seperti yang kita terangkan tadi, ya, dalam bahasa Arab artinya tangan, sebagaimana firman Allah kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Kan tidak mungkin kita menerjemahkan, ya, atau memaknai kedua tangan dengan kedua kekuasaanku. Tapi kita katakan Allah punya tangan, tapi ya kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari tahu. Para sahabat juga tidak pernah bertanya, tapi kita beriman bahwasanya Allah punya tangan yang mulia, yang terus terbuka untuk menerima taubat hambanya di siang hari dan di malam hari. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira' muhdathun yaqdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah. Ya, banyak berbicara, banyak berdebat, banyak, ya, berbantah-bantahan, ini adalah perkara yang baru dalam agama yang menjadikan, ya, keraguan-raguan dalam hati seseorang. Meskipun, ya, seandainya dia sampai kepada kebenaran tapi dengan cara yang keliru, cara yang tidak benar, maka ini pun dilarang. Jadi perselisihan, perdebatan, ya, berbantah-bantahan, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, adalah perkara-perkara baru dan yang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Maka tidak boleh ada keraguan dari apa yang diterangkan dalam Al-Quran, yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita beriman bahwasanya Allah beristiwa. Ketika kita membaca ayat bal yadahu mabsuutatan, ya, akan tapi tangan Allah keduanya terbuka, maka kita beriman bahwasanya Allah punya kedua tangan. Karena, ya, orang-orang yang berbantah-bantahan, orang-orang yang banyak berdebat, ya, tanpa ilmu tentunya, maka akan muncul dalam hatinya keraguan-raguan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Maka jika kita ingin, ya, mempelajari akidah yang benar, pelajari dari Al-Quran. Kemudian kita mengambil tafsirnya dari tafsir para sahabat, nah, tafsir para murid-murid sahabat. Ya, kita tunduk sepenuhnya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Adapun sebab orang-orang tersesat disebabkan mereka tidak tunduk kepada Al-Quran, tidak tunduk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka berpecah belah, mereka berselisih, mereka berbantah-bantahan, ya, satu sama lain, ya, dikarenakan mereka tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Mereka ingin memahami tentang Allah Azza wa Jalla, tapi tanpa melalui petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi kita bacakan ayat, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena kalian akan tercerai-beraikan dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Beliau mengatakan, wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah. Ya, meskipun seandainya dia sampai kepada kebenaran, tapi melalui, ya, jalan yang, ya, berliku-liku, ya, meskipun akhirnya dia, ya,
benar, maka itu tetap dianggap sebuah penyimpangan, ya, karena dikhawatirkan, ya, dia tersesat. Ya. Kalau dia berliku-liku, ya, di sini dikatakan li'anna tariqas sahih wa taslim, ya. Karena jalan yang benar adalah tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak banyak terjun ke dalam perdebatan, perselisihan yang bisa merusak hati seseorang dan juga akan mencerai-beraikan kita dari jalan kebenaran. Maka, ya, bisa jadi, ya, seorang mungkin, ya, sampai kepada titik yang benar, ya, melalui jalan yang berliku akhirnya dia kembali kepada kebenaran, maka ini juga adalah suatu yang keliru dan salah, ya. Karena jalan yang benar sudah diterangkan. Kenapa kita tidak mengikuti jalan tersebut? Kenapa kita mencoba jalan-jalannya lain yang bisa mengeluarkan kita dari jalan yang benar, dan itu telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kewajiban kita adalah tunduk kepada apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, ya, keluar dari dua rel ini, ya, keluar dari jalur ini, maka, ya, tentu seorang akan terjauh, ya, terjauh dari kebenaran dan menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam rahimakallah annal kalam fi Rabbi ta'ala muhdats. Berbicara, ya, tanpa dalil tentang Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang baru. Perkara yang diada-adakan oleh kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, yang mereka menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Menolak untuk menamakan Allah dengan nama-nama tertentu, ya, sebagaimana Al-Jahmiyah, atau Al-Mu'tazilah yang menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dengan menggunakan akal mereka. Mereka menolak semua apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, ya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Ya, mereka tidak mengatakan bahwasanya Allah itu di atas, tidak mengatakan bahwasanya Allah itu punya wajah, menolak bahwasanya Allah berbicara, menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan menolak, ya, banyak sekali dan hampir semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka, ya, mendatangkan perkataan-perkataan yang mereka ambil dari akal pemikiran mereka. Atau mereka mengatakan, ya, ayat-ayat ini kita tidak memahaminya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini juga tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, dan tentunya di antara ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Maka kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini, memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa yang diturunkan. Jadi, ya, orang-orang yang berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tapi tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, ini adalah perkara yang baru, wa huwa bid'atun wa dhalalatun, ya, ini adalah kebid'ahan dan kesesatan. Wala yutakallamu fil Rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu fil Quran. Inilah kaidah penting dalam tauhid asma wa sifat, yaitu tidak boleh kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Kecuali, ya, apa yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Apa yang tertera dalam Al-Quran tentang sifat Allah Azza wa Jalla, itulah yang kita sampaikan. La yutajawazul Quran wal hadith. Nasifullaha bima wasafa bihi nafsahu, la natajawazul Quran wal hadith. Kami atau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mensifati Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah sifati dirinya, dan kita tidak melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena, ya, jelas sekali kaidahnya, laisa kamitslihi syai', kata Allah Azza wa Jalla,
Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ya ketika kita ingin berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, maka harus menggunakan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Ketika kita ingin menentukan ya satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita cari ya dari Al-Qur'an dan hadis apakah ya, Allah menyebutkan sifat tersebut, apakah Nabi SAW menerangkan tentang sifat tersebut. Kemudian Al-Quran kita ketahui turun dengan bahasa Arab, maka kita pahami dengan bahasa Arab. Ya. Wajah, ya secara bahasa kita ketahui. Ain, yaitu mata, juga kita ketahui artinya. Istiwa, ya, yaitu berada di atas. Ala wartafa. Kemudian al-ulu, ya, tinggi. Ini semua ya secara bahasa kita ketahui maknanya. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Adapun kelompok yang mengatakan ya bahwasanya kita tawakuf ya, karena yang zahir dari ayat ini bukan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini kelompok disebut dengan kelompok mufawwidah. Dan ini juga adalah penyimpangan, yaitu menyerahkan semua maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kita ahlus sunnah, yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiatnya, ya, bentuk sifat-sifat tersebut. Adapun maknanya, maka kita meyakini ya secara makna ya, yaitu sesuai dengan bahasa Arab. Jika wajah dalam bahasa Arab ya, kita ketahui makna wajah, makna tangan, ya makna turun, makna datang kita ketahui, makna istiwa ya secara bahasa Arab, maka kita pahami demikian. Yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiyahnya, ya, caranya, bentuknya. Kita katakan wallahu taala a'lam. Maka ya sekali lagi kita dalam berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena tidak ada yang mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, maka kita tidak mengetahui apapun kecuali apa yang Allah dan Rasulnya beritahukan kepada kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di depan dan di belakang kita, dan kita tidak meliputi ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengetahui apa yang Allah kabarkan dari ya dirinya, dan tentunya masih banyak perkara-perkara yang Allah tidak jelaskan kepada kita. Masih banyak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui, dan kita tidak berbicara kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ya, kita hanya mengikuti apa yang telah dijelaskan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Karena dalam asma wa sifat ya sumbernya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasa Arab yang turun dengannya Al-Quran, maka kita pahami Al-Quran tersebut dari bahasa yang diturunkan. Dan kita ketahui bahwasanya ya banyak dari pemuka-pemuka ahlu kalam yang mereka akhirnya taubat ya di akhir hayatnya, setelah mereka merasa bingung dengan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka cari, dan akhirnya kembali mengatakan bahwasanya dalam berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, maka yang lebih mudah, yang lebih ringan, yang lebih ringkas, yang lebih selamat adalah tariqatul Quran was Sunnah. Jalan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kaidah umumnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sekufu, sejajar, sebanding dengan Allah satu apapun. Ya, maka ya tentunya ya kalau dalam perkara dunia saja ada hal-hal yang namanya sama,
tapi hakikatnya sangat jauh berbeda ya, seperti disebutkan oleh para ulama kita, buah-buah surga ya. Namanya sama dengan buah-buah surga yang ada di dunia ya. Tapi hakikatnya sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di surga nanti. Jika dalam masalah makhluk saja ya ada yang namanya sama tapi berbeda, maka tentunya antara pencipta dan makhluk ya, khalik dengan makhluk akan sangat jauh ya perbedaannya. Ya. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahwasanya ya jika tangan ya pintu punya tangan ya yadul bab ya itu berbeda dengan tangan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi antara tangan Allah Azza wa Jalla dengan tangan makhluknya. Ya, kita ketahui bahwasanya nanti langit dan bumi ya ini berada di genggaman Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, maka tentunya ya tangan Allah adalah tangan yang sangat sangat besar dan tidak ada yang serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari sifat-sifat. Kemudian beliau mengatakan, Rabbuna awwalu bila mata wa akhiru bila muntaha. Dan Tuhan kita adalah maha pertama. Wa akhiru bila muntaha. Awwalu bila bidayatin wa akhiru bila nihayah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama, dialah yang terakhir, dialah yang paling di atas, dialah yang paling dekat, paling mengetahui. Dan ini semua telah diterangkan juga maknanya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan dan menjelaskan ya nama-nama ini di dalam hadis beliau, antal awal falaysa qablaka syai'. Tidak ada yang sebelum Allah Azza wa Jalla. Dahulu Allah ada dan tidak ada segala sesuatu. Tidak ada arsy, tidak ada qalam, tidak ada lahul mahfuz, tidak ada langit, tidak ada bumi, ya. Tidak ada jin dan manusia. Dan Allah kemudian menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada setelahnya segala sesuatu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Dan engkau yang paling tinggi tidak ada di atasmu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwasanya engkau yang paling dekat, maksudnya engkau mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi apapun ya dari pengetahuan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya di antara keimanan kita tentang al-zahir laisa fawqaka syai', yaitu Allah Maha tinggi kedudukannya, kekuasaannya dan zatnya. Dan meskipun Allah tinggi tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan Allah Maha kuasa di atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Al-Hakimul Khabir wa huwal Hakimul Khabir, dan Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Dan ketinggian Allah Azza wa Jalla ya Ahlus Sunnah meyakini fauqiyatul dzat wa fauqiyatul qadr wa fauqiyatul qahr. Zat Allah Subhanahu wa taala tinggi ya dan juga kedudukannya sangat tinggi dan paling tinggi, dan kekuasaannya juga paling tinggi. Ya, tidak ada yang lebih berkuasa, lebih perkasa dan lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini bahwasanya langit itu ada 7 lapis, kemudian di atasnya ada air dan ada arsy, dan Allah berada di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala meskipun berada di tempat yang paling tinggi, berada di atas arsy Allah Azza wa Jalla yang tidak ada lagi makhluk ya di situ ya. Karena sebagian orang meyakini bahwasanya ya jika Allah itu bertempat maka Allah diliputi oleh makhluknya. Ya, ini tentu keyakinan yang keliru dan tidak benar. Kita meyakini bahwasanya di atas arsy itu tidak ada lagi makhluk. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy, dan Allah tidak butuh kepada arsy. Allah menciptakan arsy, Allah yang menahan arsy agar tidak jatuh, dan Allah yang menciptakan malaikat pemikul arsy, dan Allah yang memberikan kemampuan kepada malaikat pemikul arsy untuk bisa memikul arsy. Ya. Maka Allah tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada pemikul arsy, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan mereka yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun di atas arsy maka tidak ada lagi kecuali Allah Azza wa Jalla, karena makhluk yang paling besar dan paling tinggi adalah
arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah ciptakan arsy, berada di atas arsy, dan Allah tidak butuh kepada arsy. Dan ya, wa antal batin falaysa dunaka syai', maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak Allah Subhanahu wa taala ketahui secara detail. Bahkan yang tersembunyi dan yang terlihat itu sama bagi Allah Azza wa Jalla. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Ya, sama saja bagi Allah, orang yang menyembunyikan atau diam-diam berbicara, atau orang yang menampakkan atau terang-terangan dalam berbicara. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi bagi Allah satu apapun di langit dan di bumi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan suatu kebaikan meskipun seberat anak semut, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat anak semut, pasti dia akan, sekecil anak semut, pasti dia akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik itu berada di dasar lautan atau di dalam gunung atau di mana saja. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan akan menghisap segala sesuatu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang dirahasiakan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Wa huwa ala arsyihi istawa. Meskipun Allah beristiwa di atas arsy, Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Bahkan tidak ada daun yang jatuh, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ya Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Maha besar, Maha agung, Maha tinggi, ya. Fala naqisuhu bi anfusina. Maka kita tidak mengkiaskan Allah dengan diri kita. Wa ma qadarullah, Allah taala berfirman, ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benar. Kalau kita benar-benar mempelajari asma sifat dengan benar, dengan cara yang benar, maka kita seharusnya mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi yang 7 lapis ini di genggaman Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit dilipat di tangannya kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka tidak ada bandingannya. Jika seluruh langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla, hanya seperti cincin yang dilemparkan pada pasir yang luas, kemudian kursi dibandingkan dengan arsy hanya seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Dan salah satu pemikul arsy, kata Nabi SAW, antara pundak dan telinganya sepanjang 700 tahun perjalanan, maka bagaimana besarnya arsy dan bagaimana agungnya dan besarnya Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita harus benar-benar memenuhi hati kita dengan kecintaan, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'ulah. Wahai sekalian manusia, ada permisalan yang dibuat, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba. Sungguhnya kalian yang kalian seru, kalian beribadah, berdoa kepadanya sedang Allah, tidak akan mampu menciptakan dzubab, lalat. Meskipun lalat, mereka mampu membuat manusia dengan kecanggihan teknologi, mampu membuat kapal-kapal yang besar, membuat pesawat-pesawat tempur, membuat alat-alat yang canggih, bisa membuat mungkin seperti lalat bentuknya tapi tidak punya ruh, tidak bersuara, atau suaranya bukan seperti apa yang Allah ciptakan. Jika lalat saja manusia tidak mampu ciptakan, maka tentu ini menunjukkan kelemahan makhluk, kelemahan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walau ijtama'ulah, meskipun seluruh negara-negara yang canggih berkumpul di zaman ini untuk menciptakan lalat seperti ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan mampu melakukannya.
Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Jika lalat mengambil satu darinya, mereka tidak bisa ya merebut kembali. Da'ufat talibu wal matlub, ya, lemah yang meminta dan yang diminta. Yang meminta, yang berdoa lemah, dan yang didoa diminta darinya juga adalah makhluk yang lemah. Ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maka ya tentunya kita harus ya, mempelajari tentang kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita benar-benar dipenuhi hati kita dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Wa huwa ala arsyihi istawa. Dan Allah berada di atas arsy-Nya. Jadi tidak ada pertentangan antara Allah berada di atas arsy dan Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas alam semesta, di atas muka bumi ini atau di alam semesta ini. Allah mendengar segala sesuatu dan melihat segala sesuatu, dan tidak ada bedanya antara yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau yang dilakukan terang-terangan, sama saja bagi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan menciptakan segala makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan ya segala sesuatu. Kita butuh kepada Allah di setiap kedipan mata. Makanya dalam zikir pagi kita selalu berdoa kepada Allah, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku dan jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri atau bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Kita ketahui dan kita melihat ya, bagaimana alam semesta ini, ya, bagaimana perputaran siang dan malam, bagaimana matahari dan bulan yang berjalan di porosnya dengan keteraturan yang sangat indah, juga segala bintang-bintang. Ini semua adalah ya, aturan Allah Azza wa Jalla, atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan segala sesuatu. Ya, terkadang kita merasa takjub dengan ya, buatan-buatan manusia, ya. Alat-alat canggih yang dibuat manusia. Ketahuilah bahwasanya ya apa yang Allah ciptakan jauh lebih hebat. Tidak ada bandingan apa yang dibuat oleh manusia dan dengan apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah lah yang menjadikan manusia itu pandai untuk ya membuat alat-alat yang canggih. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkan segala yang dibuat oleh manusia sekejap mata. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada yang sulit baginya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah jika menginginkan sesuatu hanya mengatakan kun, ya, kaf dan nun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki segala makhluknya, ya, yang paling kecil sampai yang paling besar. Tidak ada satu binatang melata pun, tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah yang menentukan rezekinya. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di segala tempat, di segala sesuatu, ya, di dasar laut atau di puncak gunung atau di dalam gua, itu semua Allah Subhanahu wa taala ketahui secara detail. Wala yakhlu min ilmihi makan, ya, tidak ada tempat yang tidak Allah Subhanahu wa taala ketahui. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguhnya tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui di daratan dan di lautan, ya, berapa jumlah ikan, berapa jenis hewan, makhluk hidup yang ada di laut. Allah Subhanahu wa taala ketahui segalanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun, ya. Kita ketahui berapa jenis daun, berapa jenis pohon, berapa juta, berapa ratus juta daun yang jatuh ya setiap hari, setiap waktu. Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak jatuh satu daun kecuali Allah mengetahuinya.
wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada ya habbah ya biji-bijian di kegelapan bumi ya, di dalam bumi. Ya, siapa yang menumbuhkan biji-bijian tersebut? Ya, siapa yang membukanya sehingga tumbuh? Allah Subhanahu wa taala. Wala ratbin, tidak ada yang basah atau yang kering, ya, tidak ada yang hidup atau yang mati, tidak ada makhluk hidup atau benda mati kecuali Allah mengetahuinya dan Allah telah tuliskan semuanya di Lauhul Mahfuz. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Allah yang mewafatkan kalian di malam hari ketika kalian tidur. Allah pegang ya ruh kalian dan Allah kembalikan ketika Allah takdirkan untuk bangun kembali. Makanya di antara doa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami ya setelah mematikan. Wa ya'lamu ma jarahtum ya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari tsumma yab'atsukum fi. Ya. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari dan Allah yang membangkitkan kalian ketika ya bangun dari tidur. Siapa yang bisa membuat kita tidur dan siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dan menghendaki segala sesuatu. Dan kalau kita ya renungi dan kita pikirkan bagaimana ya, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kudrah Allah Azza wa Jalla, bagaimana kemampuan Allah Azza wa Jalla, maka tentunya ya kita sangat terkagum-kagum ya. Kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan ya. Jadi tidak ada yang bisa ya, menentukan terjadi apapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena sampai daun pun Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk jatuh. Ya, "Lau nazzalta ahadits ala waqa'i fa innaka tata'ajjab." Kalau kita ya lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya perkara-perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat, maka kita benar-benar takjub dan kagum bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ya kalau kita perhatikan bagaimana sirah para nabi ya bagaimana Allah menolong Nabi Yunus ya ketika ditelan ikan di dalam lautan, bagaimana Allah selamatkan Nabi Musa dan tentaranya. Ya, ini semua adalah perkara-perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa mendatangkan sepertinya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin." Katakanlah seandainya berkumpul jin dan manusia, seluruh jin dan manusia ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Jika mereka ingin mendatangkan seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan mampu membuatnya, tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya. Meskipun seluruh jin dan seluruh manusia bersatu berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan Rasulullah adalah penyampai dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihum balak. Ya, disampaikan bahwasanya Nabi SAW diwahyukan kepadaku Al-Quran agar aku menyampaikan kepada kalian dan yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka ya kewajiban kita adalah terus merenungi Al-Quranul Karim, terus mempelajari Al-Quranul Karim. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah. Ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan merasakan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam ya, keseharian kita. Kalau kita sering baca Al-Quran dan kita mempelajari dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka kitab Al-Quran adalah kitab yang membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Tujuannya liyadabbaru ayat. Allah turunkan untuk ditadaburi, untuk direnungi, untuk dipelajari, untuk diamalkan, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Qala al-muallif, kemudian beliau mengatakan, wala yaqulu fi sifati Rabb ta'ala kaif. Ya, tidak boleh kita bertanya bagaimana ya turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah,
bagaimana datangnya Allah nanti pada hari kiamat. Ya, kata para ulama kita kalau turunnya makhluk saja berbeda-beda, ya. Kalau kita turun dari tempat yang tinggi, ada yang turun dengan menggunakan tangga, ada yang lompat, ada yang menggunakan tali, ada yang menggunakan lift. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan makhluknya. Dan ya tidak boleh kita ragu tentang apa yang Allah terangkan dalam Quran karena pasti semuanya benar. Ya. La yus'al an kaifiyah. Ya, kita tidak bertanya tentang kaifiyahnya, bentuknya, dan juga tidak bertanya tentang kenapa. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh, ya, tidak ditanyakan tentang apa yang Allah kerjakan dan kita yang akan ditanya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah pasti punya hikmah dalam segala apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan. Harus yakin bahwasanya tidak mungkin Allah berbuat sia-sia. Meskipun kita tidak mengetahui, ya, kita mungkin ya tidak mengetahui apa hikmah di balik penciptaan iblis ya. Tapi kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu pasti ada hikmahnya dan meskipun kita tidak mengetahui, kita harus yakin bahwasanya di antara nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka tidak mungkin ada sesuatu yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, yaitu pentingnya kita mengembalikan ya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama perkara akidah. Tidak boleh kita ya mengambil keyakinan dari selain dua sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam berakidah ya, karena jika tidak maka seorang akan terjatuh kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Kita ya tentunya mari untuk selalu bersemangat terus ya belajar, mendengarkan kajian, menghadiri kajian secara langsung, bertanya kepada para asatidzah kita agar ya setiap hari ilmu kita terus bertambah karena kita ketahui bahwasanya setiap hari juga dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka ya selain berdoa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, benar-benar kita simak ya penjelasan para ustadz dan juga berusaha untuk bertanya dan mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari ya. Bukan hanya terus menambah tapi tidak murojaah karena sebabnya ilmu itu hilang ya karena kurangnya kita memurojaah, kurangnya kita mendengar lagi apa yang telah kita pelajari sebelumnya dan dengan terus ya menambah ilmu, terus mendengarkan, terus memurojaah, maka ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hati kita dan Allah yang akan memberikan kita petunjuk kemudahan dalam memahami agama ini. Barakallahu fikum.